Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara webinar meraih beasiswa jenjang sarjana S1 tahun 2021 dengan tema Achieve Your Dream with Scholarship. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Antisipasi masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, kenapa ini bisa terjadi, teman-teman? Ya, ini kan menjadi pertanyaannya, kenapa kok bisa terjadi ya, Kak ya? Dan alasannya adalah yang pertama, banyak anak-anak muda yang ada di Kalimantan ya. Ini survei yang sudah aku lakukan ya, bahwa ke teman-temanku, ke semua orang-orang sekelilingku ya. Jadi alasannya kenapa kok kita nggak sampai ke top 10 ya sebagai provinsi dengan angka partisipasi perguruan tinggi yang tinggi. Kenapa? Karena yang pertama, banyak anak-anak muda yang ngerasa bahwa mereka tidak punya biaya untuk kuliah. Dan akhirnya apa? Mereka berhenti sampai di titik, oke, aku nggak bisa kuliah karena aku nggak punya biaya. Kayak gitu, aku nggak bisa kuliah karena orang tua aku nggak bisa ngebantu aku untuk bisa memenuhi kebutuhan pendidikanku nanti ketika aku mungkin akan berkuliah. Jadi mereka ngerasa bahwa ya udahlah, kalau nggak ada biaya itu berhenti sampai di sini. Nah, banyak yang ngerasa seperti itu. Kemudian yang kedua, nggak cuman ngerasa tidak ada biaya, tetapi banyak juga anak-anak muda yang ngerasa bahwa lulus SMA SMK itu udah cukup kok, sudah. Jadi mereka ngerasa ya udahlah, kalau aku sudah lulus SMA SMK, it is enough gitu loh. Itu sudah cukup untuk diriku kayak gitu, dan aku bisa kok nanti kerja. Tapi hal yang perlu teman-teman tahu bahwa untuk lulusan S1 aja itu sekarang sulit banget nyari kerja. Dan bayangkan gimana kalau seandainya teman-teman hanya lulus di lulusan SMA SMK. Ya, tentunya itu akan menjadi kesulitan yang juga besar banget buat teman-teman ke depannya. Nah, makanya ini dialami oleh banyak anak-anak muda saat ini ya. Mereka ngerasa bahwa ya udahlah, aku cukup lulus SMA SMK, orang-orang aku kan perempuan, jadi nanti ujung-ujungnya juga aku bakal nikah, jadi buat apa aku kuliah. Nah, ini mindset-mindset yang harus kita rubah hari ini ya, bahwa kita jangan cukup puas, jangan cukup bangga dengan kita lulus sebagai lulusan SMA SMK, tetapi bagaimana kita terus tingkatin kualitas pendidikan kita, kayak gitu. Kita tingkatin kualitas pendidikan kita, kalau perlu sampai tingkat pendidikan doktoral. Ya, kenapa? Supaya Indonesia semakin maju, supaya Kalimantan semakin maju, karena banyak anak-anak muda yang notabene-nya mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya high educated, ya, dengan kualitas pendidikan yang tinggi, kayak gitu. Nah, itu. Yang ketiga, alasannya kenapa banyak anak-anak muda yang tidak memiliki angka partisipasi masuk perguruan tinggi yang rendah. Yang ketiga adalah kurangnya motivasi atau dorongan. Nah, ini sering terjadi ya, kurangnya motivasi dorongan ya. Kalau aku dulu dulu sekolah di SMK Negeri 1 Balikpapan ya, dan jelas saja orientasinya untuk kerja ya, kalau untuk SMK kayak gitu. Dan tentunya untuk dorongan untuk berkuliah itu kayaknya kecil banget ya dari lingkungan kita. Bahkan teman-teman kita pun juga tidak terlalu ngedorong kita untuk ayo kuliah, yuk Vet, ayo kuliah masuk ke Unmul, mungkin itu kurang banget ya untuk yang kayak gitu. Nah, jadi banyak anak-anak muda yang mungkin mengalami titik itu, mereka kurang motivasi atau dorongan, entah mungkin dari orang tuanya, atau mungkin entah dari lingkungannya yang kurang ngedorong mereka untuk ngelanjutin pendidikan ke
perguruan tinggi negeri. Nah, itu jadi kendala buat orang-orang lainnya ya di sekeliling kita. Nah, kemudian yang keempat, apa aja sih kendala yang lain? Kenapa kok bisa angka partisipasi perguruan tinggi kita itu masih di urutan 12 ya? Minimnya informasi beasiswa. Nah, makanya aku apresiasi banget untuk teman-teman dari KKN 47 ngadain kegiatan ini ya, karena dalam realitanya banyak anak-anak muda, khususnya lulusan SMA, SMK, mereka itu masih memperoleh informasi yang sangat minim, sehingga untuk mendaftar beasiswa itu sendiri menjadi terkendala. Nah, ini beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh banyak anak-anak muda ya saat ini ya. Kenapa pada akhirnya mereka tidak mau untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Oke, aku lanjut. Nah, kalau mungkin ada yang nanya, gimana sih Kak caranya nyari info beasiswa Kak? Nah, ini caranya ya teman-teman. Yang pertama adalah follow official account dari beasiswa yang ada di media sosial. Nah, teman-teman bisa menggunakan media sosialnya teman-teman ya, ada Instagram. Mungkin teman-teman bisa screenshot nih ya, atau mungkin di foto ya. Ini ada beberapa media-media sosial yang mungkin teman-teman bisa follow ya dari @pemburu-beasiswa. Nah, kenapa @pemburu beasiswa ini aku merahin ya, teman-teman? Karena di tahun 2016 aku dapat info dari pemburu beasiswa. Nah, jadi di tahun 2016 dulu itu jarang banget ada beasiswa. Jadi pas waktu itu aku ngelihat ada beasiswa unggulan tuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, barulah pada saat itu aku nyoba daftar dan di tahun 2016 aku sebagai penerima beasiswa unggulan pertama yang ada di Kalimantan Timur. Nah, karena di tahun sebelumnya itu nggak ada yang nyoba untuk di beasiswa itu. Dan akhirnya di tahun 2017 aku sebagai penerima beasiswa unggulan pertama di Kalimantan Timur. Dan syukur ya itu membuka jalan nih untuk teman-teman yang ada di Kaltim untuk bisa mengetahui terkait informasi beasiswa terkait beasiswa unggulan. Nah, teman-teman juga bisa mengunjungi @pusdaplikdikbud ya, ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Website resminya teman-teman langsung cek. Atau mungkin teman-teman juga bisa ngecek info beasiswa dan lain sebagainya yang ada di layar ini ya. Kemudian gimana selanjutnya cara nyari info beasiswa? Ya, yang kedua adalah selalu update, jangan kudet. Ya, jadi usahakan untuk update setiap informasi ya, entah itu melalui media sosial, entah melalui Telegram ya. Sekarang Telegram tuh banyak banget informasi-informasi yang bisa teman-teman dapatkan, entah itu scholarship atau apapun itu, bahkan internship atau mungkin pertukaran siswa, baik itu skala nasional ataupun internasional, teman-teman bisa mengecek di Telegram ataupun di Instagram. Kemudian selanjutnya jangan nunggu info beasiswa buka baru mau jalan ya. Jalan dulu, lakukan persiapan, pelajari alurnya sambil nunggu info beasiswanya buka. Nah, banyak orang ya, mereka nggak mau nih mempersiapkan banyak hal untuk masuk ke beasiswa ya, karena mereka kayak mikir kayak gini, beasiswanya belum buka sih Kak, jadi aku kayaknya nggak usah dulu deh persiapan. Padahal sebenarnya untuk masuk ke dalam beasiswa itu kita perlu melakukan persiapan yang matang, teman-teman. Ya, jadi pastikan bahwa teman-teman betul-betul mempersiapkan. Ya, bahkan sebelum beasiswanya buka, teman-teman udah lakukan persiapan matang. Ya, kemudian teman-teman perlu juga mempelajari alur-alur dari beasiswa tersebut. Ya, sambil nunggu informasinya buka. Oke, aku next. Nah, mungkin ada teman-teman pada nanya ya, gimana sih Kak tips dan trik lolos beasiswa? Nah, jadi hari ini aku bakal nge-share ke teman-teman ya terkait persyaratan dari beasiswa unggulan dan juga KIP kuliah. Nah, kenapa aku share beasiswa ini? Karena aku adalah penerima beasiswa unggulan yang dinaungi oleh Puslapdik ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, makanya sebagai bentuk dedikasiku ya, karena kebetulan sekarang KIP kuliah itu bergabung yang sebelumnya berada dalam naungan Kemenristek-Dikti, sekarang bergabung bersama dengan Kemendikbud. Nah, makanya ibaratnya beasiswa unggulan tuh sekarang menjadi saudara dengan beasiswa KIP kuliah. Nah, makanya teman-teman bisa menyimak ya terkait apa aja sih Kak syarat-syarat dari beasiswa unggulan, apa aja sih Kak yang bisa aku persiapin untuk bisa aku lolos nih di tahun depan. Mungkin aku pengen daftar di beasiswa unggulan. Oke, apa aja sih tips dan triknya? Nah, aku langsung lanjut untuk tips dan trik lolos di beasiswa unggulan ataupun beasiswa KIP kuliah. Nah, yang pertama adalah teman-teman perlu untuk mengecek web resmi dari beasiswa tersebut. Ya,
Jadi ini penting ya untuk terus mengecek web resmi dari beasiswa tersebut ya. Untuk beasiswa unggulan, teman-teman bisa mengecek websitenya itu ada di beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id ya. Dan saat ini ya mungkin ada yang masih mahasiswa baru ya, bisa mendaftarkan diri di beasiswa unggulan karena beasiswa unggulan akan tutup di tanggal 15 Agustus ya. Beasiswa unggulan ini diperuntukkan ya bagi mahasiswa yang sudah diterima di universitas di Indonesia, baik itu PTN ataupun PTS yang ada di Indonesia. Kemudian juga ditujukan kepada mahasiswa S1, S2 dan S3 ongoing ya, untuk mahasiswa yang ada di Indonesia. Ya, kemudian teman-teman bisa mengecek web resmi beasiswanya ada di @beasiswa unggulan Kaltim. Ini untuk komunitas regional Kaltimnya, teman-teman bisa ngecek di sini. Ini info resminya. Dan teman-teman juga bisa mengecek di @puslapdikbud ya, untuk mengecek terkait informasi beasiswanya. Kemudian untuk beasiswa KIP kuliah gimana Kak? Ya, kalau untuk beasiswa KIP kuliah, teman-teman bisa mengecek langsung di kipkuliah.kemdikbud.go.id ya. Jadi teman-teman bisa mengecek langsung di sana untuk gimana aja Kak syaratnya, apa aja sih yang perlu aku persiapan. Di sana udah lengkap banget untuk apa-apa saja yang teman-teman perlu persiapkan untuk khususnya di KIP kuliah. Seperti itu. Ya, kemudian teman-teman juga bisa mengecek Instagram dari @kipkuliah ya, KIP kuliah ataupun @kipkuliah_info atau @sahabat.kipkuliah. Nah, kenapa? Di medsos ini nantinya teman-teman akan dapat mengetahui PTN ataupun PTS apa yang menyajikan ya, yang bisa menerima kita melalui jalur KIP kuliah ya. Nah, jadi teman-teman perlu mengecek websitenya atau mengecek media sosial, baik itu official account dari Instagramnya, karena di OA-nya itu lengkap banget ya, PTN ataupun PTS yang menyajikan ya, yang betul-betul memfasilitasi atau bisa memfasilitasi teman-teman untuk bisa lolos di KIP kuliah. Kayak gitu. Nah, jadi kita juga perlu memastikan bahwa ketika kita daftar PTN ataupun PTS, apakah perguruan tinggi tersebut berada dalam naungan KIP kuliah atau bekerja sama dengan KIP kuliah dari Kemendikbud.